Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa. Senang bertemu dengan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tati Haryati. Saya berasal dari Ciamis dan merupakan salah satu anggota SOT angkatan keempat di Muslimah Terapis. Teman-teman, pada kesempatan ini izinkan saya akan sharing ya sedikit tentang public speaking. Teman-teman, ada tujuh alasan penting ya kenapa kita harus belajar public speaking. Yang pertama, karena akan sangat berpengaruh terhadap masa depan Anda. Teman-teman, public speaking yang bagus sudah barang tentu akan menentukan kunci kesuksesan di masa depan. Tentunya kita sedari sekarang ya, di awal-awalnya itu kita harus belajar dulu ya, harus menguasai metode, cara ya, bagaimana cara berpublic speaking, cara menyampaikan pesan, cara berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, merupakan berbicara itu kunci kesuksesan ya. Kita tahu ya, kita tiap hari itu berbicara, di rumah berbicara dari mulai ke anak, ke suami, ke teman, ke tetangga. Nah, kita harus berbicara itu yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti oleh lawan bicara kita ya. Terus yang ketiga, tuntutan jabatan atau kedudukan. Di sini ya, kita sebagai individu mungkin kita pernah ya kita bergaul ya ke majelis taklim. Suatu waktu kita disuruh berbicara, disuruh jadi penata acara tuh, itu sudah merupakan public speaking. Kita di sekolah ya, kita sehari-hari misalnya saya jadi guru TK. Kalau berbicara dengan anak itu sudah biasa ya, tapi kalau tiba-tiba saya disuruh berbicara kepada orang tua, saya sudah disuruh berbicara ke orang banyak, tentu kita harus berusaha ya semaksimal mungkin menyampaikan pesan itu semenarik mungkin ya. Kita harus mampu mengungkapkan apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita bicarakan kepada audiens kita. Terus yang keempat, Anda melakukannya setiap hari. Kita berpublic speaking, berbicara, melakukannya setiap hari ya, entah itu ke anak kita, ke suami kita, ke teman. Nah, kita harus berbicara itu bisa yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami. Kita harus berbicara itu secara baik, lancar ya, yang mudah dicerna ya, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh ya istilahnya dengan nada tinggi gitu ya, seperti marah-marah, itu tidak boleh ya. Terus membuat Anda terkenal. Nah, dengan berpublic speaking ini otomatis ya kita berbicara di depan umum, terus orang lain banyak yang melihat kita, menilai kita, apakah kesan yang kita tampilkan itu bagaimana. Kalau baik, mungkin itu insya Allah ya akan membuat kita terkenal dengan apa yang kita sampaikan. Yang keenam, kekuatan 3P ya, ada verbal, vokal, dan visual. Kalau verbal itu secara kosakata atau bahasa kita harus bisa memilih-milih ya. Kita dalam berpublic speaking itu audiens kita itu yang bagaimana gitu, apakah anak-anak, apakah orang tua, apakah orang zaman dulu, zaman now, atau yang zaman dulu gitu. Itu harus kita sesuaikan bahasa kita itu secara verbal. Kalau secara vokal ya kita bisa merubah-rubah nada kita ya supaya mudah dimengerti. Ada tinggi, ada rendah, ada sedang. Nah, begitu. Terus visual, supaya kita dimengerti ya. Kadang-kadang kan ada orang yang kurang pendengarannya atau kurang mengerti. Jadi gerak tangan kita itu bisa membantu ya,
membantu public speaking kita. Yang ketujuh, nilai tambah diri. Dengan kita berkemampuan menyampaikan public speaking, menyampaikan pesan dan berbicara di depan umum dengan baik, kalau kita bagus, tentu ya ini merupakan suatu ya namanya kesempatan ya, kita akan mempunyai nilai lebih di masyarakat, di orang sekitar kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.